berikut kita masuk ke bagaimana sih cara untuk menghitung, untuk menghasilkan layout, membuat layout dan untuk menentukan riveting yang akan kita buat nanti. Nah, di sini kita memiliki suatu sheet metal dengan panjang 10 inci. Nah, dari 10 inci ini berapa sih hitungannya yang akan kita dapatkan dengan jumlah panjang per masing-masing bagian yang sudah kita tentukan, yaitu kita buat yang A ini dengan ukuran 1,5 inch, yang B 2 inci, yang C 4 inci, D 2 inci, dan E nya 1,5 inci. Nah, apa sih yang akan kita hitung? Yaitu kita akan menghitung panjang total dari A sampai ke E. Dengan keterangan yang ada di gambar itu, tebal materialnya 0,040 inch. Dan radius of band-nya 3/16 atau 0,188. Lalu dengan radius bengkokannya itu 90 derajat. Lalu kita tentukan jumlah rivet yang akan kita gunakan itu ada 10 rivet dengan diameter 3 mm. Nah, kita akan mulai menjawab dengan mencari SB-nya atau sheet bag-nya dengan rumus K dari koefisien ini dikalikan dengan radiusnya ditambahkan dengan tebal material, dan kita masukkan ya, dengan radius of band-nya 0,188 ditambahkan dengan tebal materialnya 0,040. Nah, kita akan dapatkan 1 dikalikan dengan 0,288 1 dikalikan dengan 0,228 yaitu 0,228 inch. Lalu kita akan menentukan lebar dari si layout ini di panjang A-nya, luas bagian A, yaitu dengan A sama dengan MLD itu mold length diameter, ini bagian bawahnya dimension, mold length dimension. MLD dikurangi dengan SB-nya, yaitu yang pertama itu ukurannya 1,5 inci. 1,5 dikurangi dengan setback-nya yang kita dapatkan itu 0,0228 inch. 0,228 inch. Yaitu kita akan mendapatkan ukuran 1,272 inch. Lalu kita akan melakukan perhitungan yang B dengan memasukkan MLD-nya. Yang B itu ukurannya 2 dikurangi dengan 2 kali SB-nya atau 2 kali sheetback-nya, 2 kali lengkungan ya. Lengkungan yang pertama dan ini lengkungan yang kedua. Yaitu 2 dikalikan dengan SB-nya yaitu 0,228. Buat dikurangi dengan 0,156. Yaitu kita akan mendapatkan total 1,5 4 inch dikurang 2 dikalikan dengan setback-nya yaitu 0,228. Dan kita akan menghasilkan 4 dikurangi dengan 0,456 dengan hasil 3,544 inch. Lalu kita mengukur yang bagian D dengan lebarnya 2 inch dikurangi dengan 2 dikalikan setback-nya yaitu 0,228.
kita akan dapatkan hasil 2 dikurangi dengan 0,456, yaitu hasilnya 1,544. Dan yang E adalah dengan MLD 1,5 dikurangi setbacknya 0,228 dengan hasil 1,272 inch. Kemudian kita akan menentukan Rn-nya sebelum kita bisa membuat atau menghitung bending allowance atau untuk membengkokkan si sheet metal tersebut. Dengan Rn sama dengan R ditambahkan dengan tebal materialnya dibagi dengan 3. Kita masukkan R-nya itu ada 1,88, 0,188 dikalikan dengan tebal sheet metalnya 0,040 dibagi dengan 3. Kita tutup kurung. Lalu di sini kita akan mendapatkan hasil 1,88 0,188 ditambahkan dengan 0,013, yaitu 0,201 inch. Nah, ketika kita sudah mendapatkan Rn-nya, kita akan menghitung BA-nya atau bending allowance-nya dengan rumus 2 dikalikan Pi dikalikan dengan Rn-nya lalu dikalikan dengan radiusnya atau sudutnya, lalu dibagikan dengan 360 derajat. Kita masukkan angkanya 2 dikalikan 3,14 dikalikan dengan Rn yang kita dapat tadi 0,201 dikalikan dengan sudutnya atau radiusnya itu 90 derajat. 90 derajat. Lalu kita bagikan dengan 360. Nah, di sini kita akan dapatkan hasil 2 dikalikan 3,14 dari Pi-nya lalu dikalikan dengan 0,201. Dengan hasil 360 ini dibagikan dengan 4 dan ini habis. Lalu kita bagikan dengan 4, yaitu 0,315 inch. Kemudian kita setelah mendapatkan luas A, B, C, D, E, lalu Rn dan BA-nya sudah kita dapatkan, kita sudah bisa menghitung panjang totalnya dari A sampai ke E, yaitu dengan memasukkan hasil yang kita dapatkan dari perhitungan tadi. Dengan A-nya itu 1,272, kita masukkan di sini 272 ditambahkan dengan B-nya 1,544 ditambahkan dengan C-nya itu ada 3,544, lalu kita tambah dengan D-nya 1,544 ditambahkan dengan C, D, dan E-nya 1,272 ditambahkan dengan 4 kali dari bending allowance-nya. Kita masukkan angka 4 dalam kurung bending allowance-nya tadi kita dapatkan BA-nya 0,315. Kita pindah di bawah aja ya karena tidak cukup tempatnya. Ditambah 4 dikalikan 0,315. Lalu kita tambahkan semuanya, yaitu kita akan mendapatkan hasil hitungan
0,176 ditambahkan dengan 1,26 yaitu 9,177 in. Nah, kita sudah mendapatkan panjang dari total sheet yang akan kita gunakan untuk membuat layoutnya. Dengan panjang 10 yang sudah kita tentukan, hasil dari perhitungannya kita dapatkan 9,177. Setelah kita mendapatkan panjang totalnya, lalu kita buatkan layout ini di sheet metal yang sudah kita potong. Dengan kita membuat garis ukur ya, kita tentukan panjang A-nya. Berarti kita dapatkan tadi 1,272. B-nya kita dapatkan 1,544. Dengan C-nya kita dapatkan 3,544. D kita dapatkan tadi 1,544. Dan E-nya sama seperti yang A ya, 1,272. Lalu di setiap bengkokan ini kita tadi sudah menentukan bending allowance-nya ya, hasil yang kita hitung tadi. Untuk melakukan pembengkokan, yaitu dengan BA-nya tadi sebesar BA-nya itu 0,315. Sini ya, 0,315. Ini setiap bending allowance-nya. Ini BA. Nah, setelah kita sudah membuat layoutnya, kita tentukan rivet yang akan kita pakai. Kita menggunakan rivet dengan diameter 3 mm. Nah, kita akan menentukan rivet pitch-nya nih. Rivet pitch itu yaitu dengan kita tentukan 7 kali diameter si rivetnya. Kita tuliskan 7, kita menggunakan diameter rivetnya 3 mm. Berarti kita mendapatkan jarak 21 mm. Lalu rivet edge-nya 2,5 dikalikan dengan diameter si rivet tersebut 3, yaitu kita akan dapatkan 7,5 mm. Dan rivet transposnya yaitu jarak antara row rivet pertama dengan row riveting kedua, yaitu 75%. Nah, kita akan menghitung rivet transpose, yaitu 75% dikalikan dengan rivet pitch-nya, yaitu 75/100. Kita kalikan dengan rivet pitch-nya 21 mm. Yaitu kita dapatkan hasil 15,75 mm. Lalu kita akan menentukan panjang rivet setelah kita lakukan riveting, yaitu dengan tebal material ditambahkan dengan 3/2 kali diameter rivet yang kita gunakan. Dengan tebal 0,040 ditambahkan dengan 3/2 dikalikan dengan 3, yaitu kita akan mendapatkan hasil 1,01 ditambahkan dengan 3/2 dikalikan 3, yaitu 5,51 inch.
Lalu kita akan tentukan sini rivet yang akan kita gunakan. Karena kita memakai 10 jumlah rivet, maka kita bagi dengan masing-masing row itu 5 rivet. Itu kita tentukan rivet width-nya dengan 7 diameter dari si rivet yang kita gunakan, yaitu 21. Misalkan kita di sini ya. Lalu rivet edge-nya, rivet dari rivet ke rivet, yaitu 2,5 kali diameter rivet 7,5. Kita hitung nanti menggunakan vernier caliper. Misalkan di sini jaraknya ya, kita tentukan. Ini kita hitung lagi masing-masing jarak dengan vernier caliper. Ini rivet ketiga. Kita hitung lagi jaraknya dengan menggunakan vernier caliper sampai mendapatkan 5 rivet. Setelah itu baru kita gunakan rumus rivet transpose tadi untuk membuat di row kedua, yaitu dengan lebar 15,75 mm. Kita hitung lagi dengan vernier caliper. Kita dapatkan dengan ukuran 15,75 mm kita dapatkan di sini. Lalu sama seperti pada row pertama, kita tentukan juga, kita hitung menggunakan vernier untuk menentukan letak rivet-rivet selanjutnya yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita menghitung, kita membuat layout, baru kita lakukan suatu drilling atau pengeboran. Kita melakukan drilling untuk memasang, untuk melubangi sheet metal untuk dimasukkan rivet. Setelah kita lakukan riveting, kita sudah membuat lubang pada sheet metal tersebut, baru kita bisa melakukan bending atau kita membengkokkan si sheet metal tersebut. Setelah kita bending, kita membuat dua layout ini. Setelah mendapatkan dua sheet metal, baru kita bisa menggabungkan keduanya dan kita lakukan pelaksanaan suatu riveting. Untuk prakteknya, untuk selanjutnya nanti kita jelaskan di lapangan ya, untuk bagaimana sih proses dari apa yang kita kerjakan ini. Berikut penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.